Halo, selamat datang di Kamus Bola, tempat di mana kita mengupas tuntas segala hal tentang dunia sepak bola, dari fakta menarik, strategi hingga berita terkini. Bersiaplah untuk perjalanan seru yang akan memperluas wawasan Anda tentang olahraga paling populer di dunia ini. Ada dua headline yang akan kita kupas untuk episode kali ini. Yang pertama adalah, waduh, makin parah saja, diklaim keturunan Malaysia, pemain asal Spanyol ini malah perbalukan Malaysia hingga begini. Yang kedua, jangan kaget timnas Indonesia jadi mirip-mirip Manchester City karena ini. Yuk langsung simak selengkapnya sebagai berikut. Otoritas sepak bola Malaysia ngebut untuk segera memproses sejumlah pemain keturunan, tetapi ada yang langsung menolak mentah-mentah seperti pemain dari Spanyol. Asosiasi Sepak Bola Malaysia atau Football Association of Malaysia (FAM) telah mengumumkan 8 pemain keturunan baru dalam proses untuk mewakili timnas menjelang aksi pertama kualifikasi Piala Asia 2027 pada Maret mendatang. Melalui sebuah pernyataan resmi, FAM menginformasikan bahwa 8 pemain keturunan baru itu kini dalam perjalanan ke Malaysia untuk melengkapi proses dokumentasi. FAM ingin memberitahukan bahwa proses mendapatkan kewarganegaraan Malaysia bagi 4 pemain keturunan baru kini sedang menuju persetujuan akhir dari pemerintahan Malaysia. Selain itu, FAM juga dalam proses melengkapi dokumentasi bagi 4 pemain lain. FAM berterima kasih kepada pemerintah Malaysia atas sokongan yang diberikan dalam usaha meningkatkan mutu pasukan Harimau Malaya, kata FAM. Di mana fans timnas Malaysia sangat gembira menerima kabar itu. Spekulasi bermunculan di media sosial yang mengaitkan nama-nama pemain bintang di Eropa. Kabar angin yang mengaitkan nama-nama bintang Eropa itu muncul setelah pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail Sultan Ibrahim berbagi bahwa telah menemukan 6 hingga 7 pemain keturunan dari Eropa Selatan. Sebagian besar pemain ini aktif di liga-liga Eropa teratas, tidak ada pemain dari Inggris karena mayoritas berasal dari Eropa Selatan, ungkap Tunku Mahkota Ismail di akun X-nya. Negara-negara Eropa Selatan meliputi Albania, Andorra, Bosnia, Herzegovina, Kroasia, Yunani, Italia, Malta, Montenegro, Makedonia Utara, Portugal dan San Marino, serta Serbia, Slovenia, dan juga Spanyol. Informasi itu sekaligus mengangkat nama Naim Garcia, seorang pemain dari Spanyol setelah sebelumnya pernah diduga memiliki hubungan dengan Malaysia. Garcia adalah pemain sayap klub Liga Spanyol Leganes yang sedang dipinjamkan ke Racing Ferrol. Belakangan ini, pemain kelahiran Madrid, Spanyol berusia 22 tahun itu membantah dirinya memiliki darah Malaysia. Terbaru pemain sayap klub Apol Nicosia Ivan Alejo Peralta kini juga diklaim akan mengenakan jersey Harimau Malaya karena memiliki hubungan dengan negara itu. Dengan rekam jejak pengalaman bermain di Eropa, Alejo merupakan lulusan Akademi Atletico Madrid dan telah bermain untuk beberapa klub di Liga Spanyol. Klub-klub yang pernah dibelanya adalah AD Alcorcon, SD Eibar, Getafe FC, Malaga FC, dan Cadiz FC sebelum dia terbang ke Siprus. Media Malaysia Majority bahkan menampilkan tanggapan layar dari Wikipedia edisi bahasa Inggris yang menyatakan Alejo keturunan Malaysia. Namun demikian, lanjut media itu, harapan untuk melihat pemain berusia 29 tahun itu memperkuat timnas Malaysia hanyalah mimpi di siang bolong setelah dia membantah klaim memiliki hubungan darah dengan Malaysia. Apa? Kenapa semua orang mengatakan hal yang sama? Tidak, saya orang Spanyol dan mencintai Malaysia karena negara ini sangat indah, tetapi saya tidak memiliki hubungan dengan Malaysia, tegasnya. Alejo juga menyatakan bahwa dia tidak pernah datang ke Malaysia untuk berlibur maupun bertemu keluarga di negara itu. Hal ini sekaligus menutup spekulasi mengenai Alejo sebagai salah satu dari 8 pemain yang akan bergabung dalam revolusi Harimau Malaya. Pernyataan itu juga mempermalukan FAM dan timnas Malaya karena mengklaim orang lain sebagai pemain keturunan tanpa bukti yang jelas. Yang menarik, Wikipedia juga sudah menghapus Malaysia dari data profil tentang Ivan Alejo. Sebagai informasi, timnas Malaysia telah mendapatkan manfaat dari kehadiran beberapa pemain keturunan dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa pemain itu adalah Dian Coles, Darren Look, Stuart Wilkin, Daniel Ting, Matthew Davis, Brendan Gunn, Laver Corbin On, Dominic Tan, dan juga Noah Lain. Harimau Malaya berada di grup F kualifikasi Piala Asia 2027 bersama Vietnam, Nepal, dan juga Laos. Hanya juara grup yang akan melaju ke putaran final di Arab Saudi.
Dan kita beranjak pada berita selanjutnya, timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert bisa menjadi seperti Manchester City. Saat ini timnas Indonesia memulai era baru di bawah asuhan Patrick Kluivert yang menggantikan Shin Tae-yong. Tentunya akan terasa berbeda, yaitu perbedaan besar pada timnas Indonesia. Bersama Patrick Kluivert, timnas Indonesia akan melanjutkan misi besar untuk menembus Piala Dunia 2026. Coach Justin sendiri juga kelak menyebut bahwa perbedaan besar antara Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert adalah dari segi taktik yang digunakan. Patrick Kluivert yang notabene merupakan orang Belanda kemungkinan akan menggunakan taktik khas pelatih Belanda yaitu total football yang mengandalkan penyerangan. Selama diasuh Shin Tae-yong, timnas Indonesia kerap mengandalkan garis pertahanan yang kuat kemudian melakukan serangan balasan. Menurut Coach Justin, timnas Indonesia saat ini lebih cocok menggunakan taktik total football karena kini didominasi oleh pemain naturalisasi asal Belanda yang sudah tidak asing dengan taktik itu. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah pemain timnas Indonesia mampu menggunakan taktik total football? Apakah stamina pemain timnas Indonesia sudah cukup bagus untuk taktik tersebut? Menurut Coach Justin, sebenarnya taktik total football tidak begitu melelahkan seperti yang dibayangkan. Siapa yang lebih capek, yang pegang bola apa yang tidak pegang bola? Kata Coach Justin soal taktik total football yang akan dipakai timnas Indonesia seperti dilansir TV1.com. Sebuah pemikiran yang salah bahwa main total football itu lebih capek. Coach Justin menilai total football mungkin akan diterapkan dan cocok untuk pemain timnas Indonesia. Justru dalam total football, bola yang bergerak, manusia yang bergerak, tapi bukan dribbling. Bola yang bergerak mencari posisi. Ada kemungkinan Patrick Kluivert ke timnas Indonesia akan menerapkan taktik dominan menyerang khas total football. Jika sampai menerapkan total football, Coach Justin menyebut pola permainan timnas Indonesia bisa seperti Manchester City, meski ada beberapa hal yang disesuaikan. Mungkin tidak sedetail di Man City ya, tapi kira-kira seperti itu dengan intensi menyerang. Namun, berbeda dengan Alex Pastor, Haris Pardede ataupun yang dikenal dengan sebutan Bung Harpa, asisten pelatih skuad Garuda itu kemungkinan besar akan menerapkan gaya permainan bertahan dengan skema counter attack. Dalam beberapa wawancara, Pastor memang mengindikasikan bahwa strategi itu merupakan pilihan yang paling rasional mengingat kekuatan lawan. Bung Harpa juga meyakini dia akan banyak menjadi otak strategi filosofi di balik taktik, formasi, dan susunan pemain melawan Australia dan Bahrain di bulan Maret nanti. Sejak awal banyak dari orang yang sudah memprediksi ini secara logika saja tanpa menggunakan emosional. Strategi itu yang lebih masuk akal kita usung. Kenapa bermain dengan pola Catenaccio dan counter attack ini cocok dengan pemain timnas Indonesia saat menghadapi Australia? Pertama, Australia merupakan tim terbaik keempat di Asia. Tentunya, kalau kita main away, mereka paham situasinya, kata Bung Harpa. Mungkin hanya satu faktor, adalah absennya Alessandro Kirkati dan juga Haris Saltar. Jadi masuk akal timnas Indonesia bakal memainkan permainan pragmatis. Bagi gua itu nggak masalah, tambahnya. Sekadar informasi, strategi Catenaccio adalah taktik sepak bola yang berfokus pada pertahanan yang kuat dan terorganisir. Dan Bung Harpa menilai jika Alex Pastor bukan pengusung total football sejati. Betul, jika sejak masih belia Pastor sudah dikenalkan gaya permainan menyerang dan bermain di banyak posisi. Tapi seiring waktu filosofi permainan terus berkembang, jadi bukan tidak mungkin itu merupakan perpaduan dari semua filosofi yang pernah ada dalam sepak bola. Hal menarik lainnya adalah, meskipun Pastor dibesarkan dengan sepak bola Belanda dengan formasi menyerang, ternyata preferensi dia bukan menempatkan 4 pemain belakang. Bung Harpa menuturkan preferensi dia adalah 3 back. Maka Alex Pastor sempat berbicara, dia akan memakai 5-3-2 atau 3-5-2 sama saja. Jadi intinya Alex Pastor itu justru mengusung 3 back. Preferensinya loh ya, dan ini mematahkan anggapan bahwa dengan adanya pelatih Belanda kita akan memakai 4 back. Bisa saja itu semua berubah di lapangan, tapi kita akan melihat apa yang sudah terjadi sebelumnya. Demikian dikatakan Bung Harpa. Ya Sobat Kamus Bola, terima kasih sudah menyimak Kamus Bola kali ini. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe untuk terus mendapatkan konten sepak bola terbaik. Sampai jumpa di episode berikutnya dan tetap semangat mendukung tim favoritmu.